Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan materi perhitungan biaya standar. Pokok pembahasan yang kita akan bahas yaitu yang pertama standar unit, yang kedua biaya produk standar, yang ketiga analisis varian deskripsi umum, yang keempat analisis varian bahan baku, yang kelima analisis varian tenaga kerja, yang keenam lampiran 10A akuntansi varian. Selanjutnya teman saya akan menjelaskan. Perkenalkan, nama saya Jennifer Febrilita Costa, NPM 18111026. Di sini saya akan menjelaskan tentang standar unit. Di sini untuk menentukan biaya standar per unit untuk output yang terbatas, maka dibagi menjadi dua bagian keputusan. Yang pertama adalah keputusan penetapan harga dan keputusan kuantitas. Keputusan kuantitas adalah jumlah input yang seharusnya digunakan untuk setiap output. Keputusan penetapan harga adalah jumlah yang harus dibayar untuk kuantitas input yang digunakan. Sehingga di sini untuk keputusan kuantitas maka menghasilkan suatu standar, yang mana standar di sini terdiri dari dua, yaitu keputusan kuantitas menghasilkan standar kuantitas, sedangkan keputusan penetapan harga menghasilkan standar harga. Berikut ini adalah jenis-jenis standar yang terdiri dari dua jenis, yang mana adalah standar ideal dan standar yang dapat dicapai. Standar ideal adalah mengharuskan suatu perusahaan bekerja secara maksimal dan dapat diraih hanya jika semuanya beroperasi secara sempurna. Dapat saya contohkan di sini adalah seperti perusahaan di Freeport. Jika mana terjadi suatu bencana alam atau terjadi suatu mogok kerja, maka itu akan mengakibatkan suatu penundaan pekerjaan, maka itu dapat dikatakan beroperasi tidak secara sempurna. Berikut adalah standar yang dapat dicapai saat ini, dapat diraih dengan kondisi yang operasi yang efisien. Baik, di sini contoh yang dapat saya ambil dari standar yang dapat dicapai, yaitu adalah seperti contohnya perusahaan atau dealer Honda. Dia memberikan suatu kenyamanan dalam bentuk memberikan pekerjaan yang tepat waktu kepada seorang pelanggan, yang bila mana pelanggan datang untuk menservis motor, maka kendaraan itu akan ditetapkan waktu oleh orang dealer bahwa selesainya akan tepat pada jam sekian, maka di saat jam sekian pun tentu pekerjaan itu telah selesai, maka dapat dikatakan di sini operasi yang efisien, yaitu standar yang dapat dicapai tepat pada waktunya. Terima kasih untuk penjelasan dari saya. Perkenalkan, nama saya Novia Harmin, NPM 18111002. Ini saya akan menjelaskan poin keempat, analisis varian deskripsi umum. Analisis varian deskripsi umum terdapat 3 varian, yaitu varian total anggaran, varian harga atau varian tarif, dan varian pemakaian. Di sini varian total anggaran adalah selisih antara biaya input aktual dan barang yang direncanakan. Varian harga atau varian tarif adalah selisih antara harga input per unit aktual dan yang direncanakan dikalikan dengan jumlah input yang digunakan. Dan yang ketiga, varian pemakaian atau varian efisiensi. Itu selisih antara kuantitas input aktual dan standar dikalikan dengan harga input per unit standar. Di sini selanjutnya menyelesaikan kapan sebaiknya varian diteliti. Pengkajian sebaiknya hanya dilakukan jika manfaat dari pengkajian varian tersebut lebih besar daripada biaya yang diperkirakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan lagi analisis varian bahan baku.
Analisis varian bahan baku terdapat dua varian, yaitu varian harga bahan baku dan varian penggunaan bahan baku. Varian harga bahan baku mengukur selisih antara harga bahan baku yang seharusnya dibayar dan harga sebenarnya dibayar. Sedangkan varian penggunaan bahan baku mengukur selisih antara bahan baku langsung yang seharusnya digunakan di output aktual. Di sini menggunakan informasi varian bahan baku. Menggunakan informasi varian bahan baku itu untuk melakukan pengendalian, yaitu poin dasar dalam sistem biaya standar. Tanggung jawab harus dialokasikan, varian yang signifikan harus dinilai, varian harus dihitung dan diungkapkan pada akhir tahun. Baik, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf kalau ada yang salah. Perkenalkan, nama saya Nisar, NPM saya 1811047. Di sini saya akan menjelaskan analisis varian tenaga kerja. Total varian tenaga kerja mengukur selisih antara biaya aktual tenaga kerja dan biaya yang dianggarkan untuk tingkat aktivitas aktual. Varian tenaga kerja langsung, varian tarif, harga dan efisiensi penggunaan untuk menggunakan kerja dapat dihitung baik dengan menggunakan pendekatan kolom atau pendekatan rumus. Tambahan terhadap praktik manajemen biaya. Perhitungan biaya Kaizen menitik beratkan pada pengurangan biaya manufaktur secara berkelanjutan dari produk atau proses yang ada. Perhitungan biaya target menitik beratkan pada pengurangan biaya perancangan dari produk yang proses terkini dan di masa depan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satriani, NPM saya 1811069. Di sini saya akan membahas 2.6 lampiran 10A, akuntansi varian. Pada akuntansi varian, untuk mengilustrasikan metode pencatatan varian, kami asumsikan bahwa varian harga bahan baku dihitung saat bahan baku dibeli. Dengan asumsi tersebut, kami dapat menyatakan aturan umum untuk akun-akun persediaan perusahaan. Semua persediaan dicatat pada biaya standar. Hal ini mengakibatkan biaya aktual dimasukkan ke dalam akun persediaan. Yang selanjutnya, ayat jurnal untuk varian bahan baku langsung. Yang pertama, varian harga bahan baku. Varian harga bahan baku, ayat jurnal untuk mencatat pembelian bahan baku adalah sebagai berikut, dengan mengasumsikan MPF yang tidak menguntungkan dan AQ adalah bahan baku yang dibeli. Rumus untuk menghitung varian harga bahan baku adalah bahan baku SP dikali AQ varian. Terus yang kedua, varian harga bahan baku AP dikurang SP dikali AQ. Dan yang ketiga, untuk utang dagang, AP dikali AQ. Yang kedua, ayat jurnal yang kedua adalah varian penggunaan bahan baku. Bentuk umum untuk jurnal yang mencatat pengeluaran dan penggunaan bahan baku dengan mengasumsikan MUF yang menguntungkan adalah sebagai berikut. Rumus-rumusnya ada 3. Yang pertama, persediaan dalam proses, yaitu SP dikali SQ. Yang kedua, varian penggunaan bahan baku, yaitu AQ dikurang SQ dikali SP. Yang ketiga, bahan baku SP dikali SQ. Dan ayat jurnal yang kedua, yaitu ayat jurnal untuk varian tenaga kerja.
Ayat jurnal untuk mencatat kedua jenis varian tenaga kerja dilakukan secara bersamaan. Berikut ini ayat jurnal yang umum digunakan untuk mencatat varian tenaga kerja atau asumsi varian upah tenaga kerja tidak menguntungkan dan varian efisiensi tenaga kerja dan tidak menguntungkan. Rumus-rumus untuk ayat jurnal untuk varian tenaga kerja ada 4 bagian. Yang pertama, rumus pertama adalah persediaan dalam proses, yaitu SR dikali SH. Yang kedua, varian upah tenaga kerja, yaitu AH dikurang SH dikali SR. Varian efisiensi tenaga kerja, AR dikurang SR dikali AH. Yang terakhir, utang gaji, rumusnya AR dikali AH. Yang terakhir, penempatan varian, bahan baku, dan tenaga kerja. Di akhir tahun, varian tersebut dan tenaga kerja biasanya ditutup ke beban pokok penjualan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penjelasan materi kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.